Video viral calon Bintara curhat gagal seleksi pendidikan Bintara Polisi belakangan diklarifikasi oleh polisi kalau Fahri gagal karena buta warna parsial. Nah, apa sih urusannya si polisi ini sama buta warna? Terus apa itu buta warna parsial? Kita akan bahas bersama Jati Dharma di diskusi berikut ini. Ini saya lagi nonton video yang lagi viral nih. Ini ada calon Bintara yang curhat karena gagal seleksi pendidikan Bintara kepolisian. Namanya Fahri Fadilah Nuriski. Udah nonton belum? Kalau dilihat ya, kasihan banget ya. Fahri ini ternyata sudah 3 kali loh ikut seleksi dan selalu dinyatakan gagal. Gara-gara apa? Gara-gara buta warna parsial. Saya sih belum pernah denger ya buta warna parsial. Yang saya pernah tahu sih buta warna. Nah, apa bedanya buta warna sama buta warna parsial? Terus yang jadi pertanyaan saya lagi, segitu pentingnyakah lulus buta warna untuk anggota kepolisian? Apa ya fungsinya? Ini pertanyaannya jadi banyak banget nih. Cocok kalau misalkan langsung kita diskusiin. Nah, sebelum kita cari tahu apa jawaban dari pertanyaan itu, jangan lupa subscribe, komen, dan juga like channel YouTube Liputan Amesya TV di YouTube ya. Saya Jati Dharma, yuk kita diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Fadilah Nuriski, siswa Bintara Polri yang digagalkan. Yang terhormat kepada Bapak Presiden, yang terhormat kepada Bapak Kapolri. Saya siswa Bintara Polri yang digagalkan ketika mau berangkat pendidikan. Saya sudah lulus terpilih, ranking saya 35 dari 1.200 orang dari Polda Metro Jaya. Saya sudah bimbang selama 6 bulan dan ketika saya mau berangkat pendidikan, nama saya digantikan oleh orang yang sudah gagal. Saya memohon kebijaksanaannya Presiden dan Bapak Kapolri. Nah, itu tadi ya cuplikan curhatan Fahri yang viral di media sosial. Jadi Fahri ini sudah ikut seleksi di tahun 2019, 2020 sama 2021. Nah, di 2 tahun pertama Fahri dinyatakan gagal karena mengalami buta warna parsial. Tahun 2021, setahun kemarin, Fahri ikut lagi untuk tes yang sama. Nah, awalnya Fahri lolos tes gelombang pertama. Ketika ia ingin maju ke seleksi berikutnya di gelombang kedua, tiba-tiba ada keputusan bahwa Fahri gagal lagi. Penyebabnya apa? Sama, masih karena buta warna parsial. Nah, ini yang jadi pertanyaan buat Fahri. Tapi dari Polda Metro Jaya tempat Fahri mendaftar calon Bintara ini sudah mengklarifikasi. Katanya Fahri memang terbukti mengalami buta warna parsial. Langsung saja kita simak secara lengkap apa sih penjelasan dari Polda Metro Jaya. Kemudian atas dasar temuan tersebut, Polda Metro Jaya melakukan tentunya arahan dan tindak lanjut dari temuan supervisi tersebut. Kemudian dilakukan pendalaman dengan melakukan pemeriksaan kesehatan di tempat yang terakreditasi dan disaksikan oleh Kabid Dokes Polda Metro Jaya, Kabid Propam Polda Metro Jaya sebagai pengawas internal, dan sekretariat dari Biro SDM Polda Metro Jaya. Sehingga pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022, Polda Metro Jaya dalam hal ini panitia dari Biro SDM, Bitdokes dan pengawas internal dari Propam beserta orang tua atau wali yang bersangkutan melaksanakan pendalaman hasil temuan supervisi tersebut yang dilakukan di Rumah Sakit Polri RS Sukanto. Adapun hasil pemeriksaan dan pendalaman yang dipimpin dan diketuai oleh Dr. Susan selaku dokter spesialis mata, hasilnya adalah tetap dinyatakan yang bersangkutan buta warna parsial. Ternyata sampai dites ulang loh. Emang segitu pentingnya ya harus lulus tes buta warna untuk anggota Polri? Ini masih menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan. Dia bilang kalau polisi itu harus bebas dari buta warna. Misalnya contohnya Polantas, polisi lalu lintas yang bertugas untuk mengatur kelancaran arus lalu lintas di persimpangan. Ada traffic light,
warna merah, kuning, hijau. Tapi kalau misalkan polisi ini buta warna dan tidak bisa membedakan warna merah, kuning, atau hijau pada traffic light, ini bisa bahaya. Nanti yang misalkan arah yang harusnya masih merah disuruh jalan karena dipikirnya warna hijau. Nah, ini bukannya jadi lancar, malah bisa makin ruwet jalanannya dan lebih fatalnya bisa terjadi kecelakaan. Itu kenapa anggota polisi wajib lulus dari tes buta warna. Ngomongin soal tes buta warna, ternyata nggak cuma polisi loh yang mensyaratkan personilnya ini bebas buta warna. Ada juga tentara, fisiknya harus sempurna. Yang kedua, pilot. Di kokpit banyak sekali alat-alat canggih yang membedakannya dengan indikator lampu berwarna. Yang ketiga, dokter dan tenaga medis. Ini sama, banyak sekali peralatan canggih yang menggunakan indikator warna untuk membedakan alat satu dengan yang lainnya. Yang keempat, petugas ambulans. Jadi ternyata petugas ambulans ini harus bisa membedakan level penanganan dari pasien di bawahnya. Karena di ruang IGD, ini ada level penanganan pasien yang dari paling gawat sampai yang tidak terlalu gawat. Nah, perbedaannya menggunakan warna. Ada 4 warna. Ada warna hitam, warna hijau, kuning, dan juga merah. Satu lagi, tes buta warna yang wajib dilakukan adalah buat kamu yang pengen punya surat izin mengemudi. Jadi apa sih sebenarnya buta warna parsial itu dan apa penyebabnya? Buta warna itu sebenarnya ada 2 macam. Ada yang parsial, ada yang total. Jadi kalau yang parsial itu memang biasanya itu dia lemah di 2 warna, yaitu merah dan hijau. Red and green deficiency. Jadi warna-warna tertentu yang ada campuran merah dan hijau itu dia tidak bisa mendeteksi warnanya begitu. Ada juga yang warna kuning dan biru, tapi itu lebih jarang terjadi. Sebenarnya sih buta warna itu bukan berarti kalau buta warna itu hanya bisa lihat warna tertentu, enggak, dia pun bisa lihat warna merah, hijau, tapi warna merah apa yang dia lihat dengan orang normal lihat itu berbeda. Yang buta warna total itu lebih banyak lagi, bukan hanya merah dan hijau saja, tapi sebenarnya kalau istilah medisnya itu monokromasi ya. Jadi seperti apa yang dia lihat itu memang tidak seperti yang kita lihat. Jadi dia betul-betul yang tidak begitu berwarna. Kalau teorinya seperti itu. Penyebabnya sebenarnya sih paling banyak ya dari genetis sebenarnya. Dari bawaan lahir ya, jadi dia itu diturunkan dari orang tuanya, yaitu dari ibunya biasanya. Jadi ibu ini sebagai faktor pembawa atau carrier, lalu muncul di anak laki-laki. Teorinya seperti itu ya. Tapi memang ada kondisi-kondisi tertentu secara medis itu bisa memunculkan buta warna yang didapat. Biasanya pada penyakit-penyakit mata seperti retinitis pigmentosa atau penyakit-penyakit yang merusak retina di bagian makula. Oh, jadi gitu. Terus kira-kira bisa disembuhkan nggak ya? Buta warna ini bukan sesuatu penyakit yang bisa disembuhkan karena ini adalah bawaan lahir atau genetik. Gitu. Kalau untuk yang apa yang bisa dilakukan, memang ini saya sih pernah baca ya, itu ada suatu kacamata gitu yang bisa mengurangi keluhan dari buta warna itu, tapi saya sendiri belum tahu ada di sini gitu. Cuman kalau mau menyembuhkan memang nggak ada karena ini bawaan lahir. Nah, sekarang jadi paham ya, apa itu buta warna, apa itu buta warna parsial, dan kenapa ada sejumlah profesi yang wajib lulus tes buta warna. Jadi buat kamu yang pengen jadi pilot, pengen jadi tentara, polisi, dokter, atau petugas ambulans, jangan khawatir. Kalau kalian ternyata mengalami buta warna, udah, langsung aja beralih. Masih banyak profesi lain yang menerima kalau kamu mengalami buta warna. Jadi, jangan sampai patah arang. Oke, saya Jati Dharma. Terima kasih sudah diskusi.